Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Crypto Investor. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar cryptocurrency untuk kalian semua. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis. Tether, USDT, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar ketiga di dunia, meluncurkan platform tokenisasi baru yang bertujuan untuk melayani lembaga, perusahaan, manajer investasi, dan pemerintah. Platform yang diberi nama Hadron itu akan memungkinkan klien institusional untuk melakukan tokenisasi aset mulai dari saham, obligasi, hingga stablecoin. Nantinya, Hadron melakukan semuanya melalui kerangka regulasi dan keamanan yang ketat. Dengan memanfaatkan semua teknologi Tether, kami akan membuat tokenisasi aset menjadi lebih mudah, aman, dan terukur. Selain itu, tujuan kami adalah menciptakan peluang baru bagi pebisnis dan pemerintah, sekaligus membuat ruang aset digital lebih mudah diakses dan transparan, ungkap CEO Tether Paolo Ardoino pada sebuah siaran pers, Kamis 14 November. Tak hanya itu, platform ini juga menyediakan alat kepatuhan seperti Know Your Customer, anti-money laundering, dan pemantauan pasar sekunder melalui blockchain. CEO MicroStrategy Michael Saylor mengusulkan, dalam wawancaranya, agar Amerika Serikat memiliki cadangan Bitcoin untuk mengurangi utang. Memiliki 1 juta Bitcoin dalam 5 tahun mendatang dinilai dapat mengurangi utang 16 triliun US dollar atau sekitar 45% dari 35,46 triliun US dollar. Saylor percaya bahwa rencana ini merupakan strategi konkret yang bisa segera dilakukan. Saat menjadi mantan presiden, Donald Trump juga mengatakan niatnya menjadikan 200.000 Bitcoin sebagai bagian dari cadangan keuangan nasional. Senator AS Cynthia Lummis mengusulkan rancangan undang-undang untuk memperbesar cadangan aset digital, agar The Fed menjual sebagian cadangan emasnya untuk membeli 1 juta Bitcoin dalam 5 tahun. Menurutnya, langkah ini membawa manfaat ekonomi yang signifikan. Pelindung terbaik bagi dolar AS. Dengan melunasi utang dan memperkuat dolar, Bitcoin merupakan aset yang wajib dimiliki untuk mencari alternatif. Strategi akuisisi aset bukanlah hal baru bagi AS, mengingat keuntungan besar yang didapat dari cadangan emas dan minyak, ujar Saylor. Langkah ini dapat memberikan peluang besar bagi AS dalam mengurangi utang dan mencapai stabilitas ekonomi, meskipun akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan politik. Ketua Securities and Exchange Commission, SEC, Gary Gensler baru-baru ini mengisyaratkan untuk mundur dari jabatannya. Hal ini kemudian mendorong harga cryptocurrency seperti XRP, milik Ripple Labs, melonjak sekitar 20% menjadi 0,83 US dollar pada Kamis 14 November. Data dari CoinGecko, platform analisis data kripto, XRP telah menyentuh angka 0,83 US dollar ke level tertingginya sejak Juli 2023 lalu yang sempat mencapai puncaknya di sekitar 93 US dollar. Namun, setelah itu, XRP alami fase konsolidasi hingga 0,75 US dollar ke 0,43 US dollar. Sebelumnya, dalam laporan pasar uang digital, Dogecoin, raja token meme, berada di posisi ke-6. Sedangkan, XRP ke-7. Dogecoin meroket lebih dari 110% sejak Donald Trump terpilih menjadi presiden AS. Sebagai tambahan, pengunduran diri Gensler sangat ditunggu para petinggi Ripple lantaran bisa menghentikan tuntutan hukum kasus non-penipuan terhadap beberapa perusahaan kripto termasuk Ripple Labs. Pergerakan arus dana keluar terjadi dari para penambang Bitcoin hingga 25.367 BTC pada Selasa 12 November. Data ini tercatat pada mining pool yang melihat adanya dana keluar saat Bitcoin mencapai titik tertingginya. Hal ini mencakup seluruh transaksi dari para miner, termasuk individu yang ikut dalam mining.
Fenomena ini seringkali menunjukkan bahwa miner sedang mengambil keuntungan mereka di harga yang tinggi. Penambang biasanya mengambil keuntungan saat harga Bitcoin melonjak untuk mempersiapkan halving atau pengurangan imbalan penambang yang akan datang, ujar analis on-chain Avocado_on-chain. Sementara itu, perusahaan asal Korea Selatan CryptoQuan mengatakan bahwa arus keluar dari wallet miner tidak berarti mereka menjual BTC. Miner sering memindahkan aset mereka ke dompet eksternal untuk tujuan lain. Goldman Sachs, perusahaan keuangan multinasional, kembali mengakuisisi ETF Bitcoin milik BlackRock senilai 223 juta $, atau setara 3,5 triliun rupiah. Informasi ini tertuang dalam laporan 13 Filings SEC, Kamis 14 November. Dengan demikian, terhitung hingga kuartal ketiga tahun ini perusahaan yang berbasis di New York, Amerika Serikat ini menggenggam ETF iShares Bitcoin Trust senilai 461 juta $, atau 7,3 triliun rupiah. Sebagai informasi, untuk pertama kalinya, Goldman Sachs tercatat mengakuisisi ETF Bitcoin pada kuartal kedua tahun ini, atau tepatnya Selasa 13 Agustus, dengan nilai 238 juta $, atau setara 3,7 triliun rupiah. Pemerintah Bhutan dilaporkan telah menjual kepemilikan 367 Bitcoin atau sekitar 33,51 juta $, melalui Binance, pada Kamis 14 November. Data dari Arkham Intelligence, sebuah platform analitik blockchain, menunjukkan Bhutan melakukan transaksi tersebut usai harga Bitcoin naik lebih dari 90.000 $, pada pekan ini. Lalu, sejak penjualan Bhutan itu, Bitcoin menunjukkan penurunan lebih dari 3% menjadi 87.000 $. Terlebih, pemerintah Bhutan pernah melakukan transaksi Bitcoin senilai 66 juta $2 2 minggu lalu saat Bitcoin mencapai 70.000 $. Sehingga, terhitung Bhutan telah menjual Bitcoin hampir 100 juta $, dalam sebulan terakhir. Meskipun melakukan penjualan dalam nominal besar, aset-aset Bhutan yang dikelola Druk Holding Investments, perusahaan pelat merah milik Bhutan, ini masih menyimpan 12.206 Bitcoin atau senilai 1,11 miliar $. Tambahan informasi, pemerintah Bhutan menjadi salah satu negara pemegang Bitcoin terbesar di dunia. Mereka tidak mengumpulkannya dari hasil sitaan seperti AS, melainkan menambangnya sendiri dengan menggunakan sumber energi baru dan terbarukan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar cryptocurrency. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari Crypto Investor. See you!